Seorang astronot berada pada orbit lingkaran dengan jari-jari R, mengitari bumi dengan kuat medan gravitasi X. Seperti ini. Ya, dia mengorbit pada jari-jari X. Agar kuat medan gravitasi menjadi setengah X, maka jari-jari orbit haruslah berapa? Maka untuk menjawabnya, perhatikan awalnya jari-jari orbitnya R. Pada saat dia R, gravitasi yang dialaminya adalah X ya. Nah, lalu dia mengorbit pada ketinggian berapa agar gravitasinya menjadi setengah X. Jadi di sini gravitasinya X, di sini adalah setengah X. Jadi langsung saja saya pikir kita harus ingat teori medan gravitasi bahwa medan gravitasi atau yang disebut dengan percepatan gravitasi itu adalah Gm per R kuadrat atau G dikali massa benda yang diorbit, contohnya ini adalah planet, dibagi dengan jari-jari orbit kuadrat. Lalu untuk menjawab soal begini, ya untuk mendapatkan hasilnya kita buat perbandingan aja. Perbandingan ketika gravitasi pada jarak R aksen dengan gravitasi pada jarak R. Bagikan aja, maka hasilnya ini dicoret ya. GM, maka nanti bisa kita dapatkan G aksen jadi setengah X ya tadi ya, sedangkan G itu X ya, ini X ini dan X nya dicoret sehingga kita akan dapatkan supaya hilang kuadratnya di akar ya, akan dapat kali silang hasilnya adalah R akar 2. Bulan merupakan satelit bumi berevolusi mengitari bumi dengan jari-jari orbit R dan periode P. Seperti ini ya. Ini bulan, ya satelit ya. Ini anggap bulan itu satelitnya dengan kecepatan V ya, mengorbit dan jari-jari R. Periodenya adalah P. Oke. Kita diminta untuk mencari berapa massa buminya, di mana kita ingat kecepatan orbit satelit itu adalah V sama dengan akar Gm per R. Oke. Agar hilang akarnya, maka kita kuadratkan V kuadrat sama dengan Gm per R, di mana kita mau menghubungkan periode dan jari-jari. Ini V-nya kita tukar aja jadi omega kali R ya, dimana omega kali R kalau dikuadratkan jadi omega kuadrat R kuadrat ya. Kemudian omeganya akan kita dapatkan omega kuadrat sama dengan Gm per R pangkat 3. Nah, omega itu adalah 2 V per periode ya. Omega itu adalah 2 V per periode, kuadratkan lagi 2 V kuadrat per periode kuadrat. Nah, kali silang untuk mendapatkan berapa nilai M-nya ini berapa, kita bisa dapatkan M sama dengan 4 V kuadrat R pangkat 3 per GT kuadrat. Nah, karena periodenya itu P, jadi periodenya itu kita ganti jadi P, maka yang paling tepat M sama dengan ini 4 V R pangkat 3 per GT kuadrat. Nah, tambahkan aja V di sini. Bila diketahui bahwa jari-jari bumi 6,4 kali 10 pangkat 6, maka kelajuan lepas roket jika diluncurkan dari permukaan bumi secara vertikal adalah berapa? Ya, untuk kelajuan lepas itu kan V sama dengan akar 2 Gm per R. Nah, ini didapatkan dari hukum kekalahan energi sebenarnya. Maka bisa kita dapatkan V sama dengan akar 2 Gm per R, cuman Gm-nya ini belum ada nih Gm-nya. Nah, bisa kita substitusi dari G sama dengan Gm per R kuadrat, ya, percepatan gravitasi di permukaan bumi sendiri adalah Gm per R kuadrat. Jadi Gm-nya ini bisa kita tukar ke rumusin nanti menjadi V luncuran lepas jadi 2 dikali G R kuadrat. Nah, ini dari Gm-nya tadi, Gr kuadrat per R berarti akar 2 Gr. Sehingga bisa kita tinggal kita masukkan aja 2 kali 10 kali 6,4 kali 10 pangkat 6 berarti itu adalah 8 akar 2 kali 10 pangkat 3 atau 8 akar 2 km per detik. Nah, ini 8 akar 2.
Jarak rata-rata antara pusat bumi dan massa dengan massa M dan pusat bulan dengan massa M kecil adalah X. Seperti ini ya. Bumi, bulan, dan jaraknya X. Lalu, anggap bumi dan bulan terisolasi, sehingga dia diam posisinya misalnya ya. Dan garis hubung kedua pusat, di mana gaya gravitasi total lenyap, berarti itu gravitasinya nol ya, tidak ada mengalami gaya gravitasi. Di manakah itu? Pasti diantaranya ada sesuatu gaya gravitasi nol. Di mana saat medan gravitasinya atau percepatan gravitasi nol? Di mana itu? Misalnya di P. Misalkan jarak antara bumi dan bulan itu tadi X diketahui ya. Misalkan jarak antara bumi dan titik P yang gravitasinya nol itu adalah R, maka jarak P terhadap bulannya akan menjadi X min R. Nah, Oke, lalu gravitasi bumi terhadap titik P pasti seperti ini ya. Nah, jika ada materi atau benda di titik P akan ditarik ke bumi, katakan ini G di bumi, dan bulan juga akan menarik materi atau benda di titik P itu. Maka gravitasi di bulan, ini bumi, kita katakan bulannya B kecil ya. Nah, agar gaya gravitasi di sini nol, berarti besar medan gravitasi si bumi pasti sama dengan gravitasi si bulannya. Rumusnya Gm bumi per R-nya di situ adalah R kuadrat. Kalau bulannya G, massa bulan M, per jaraknya adalah X min R ya, begitu ya, di kuadrat. Nah, ini G-nya dicoret. Nah, sehingga kita akan dapatkan supaya hilang ini kuadratnya di akar kiri, akar kanan, maka hasilnya adalah akar M dibagi R sama dengan akar M dibagi R sama dengan akar M kecil dibagi dengan X min R. Nah, kalau kita kali silang, X dikali akar M kurang R kali akar M, ini M-nya M besar ya, sama dengan R akar M kecil. Nah, kita kan mau mencari R ya, maka X akar M akan sama dengan R dikali akar M tambah akar M. Sehingga kita akan dapatkan R-nya itu adalah akar M besar nih dibagi dengan akar M besar tambah akar M kecil dikalikan dengan X. Nah, ini pilihannya sepertinya nggak ada ya, tapi ini yang benar. Mungkin di sini ada yang salah ketik barangkali. Dari keadaan diam, jadi dari keadaan diam tuh V sama dengan 0 atau omega sama dengan 0 karena ini bergerak rotasi ya, jadi omega sama dengan 0. Ya, benda melakukan gerak rotasi dengan percepatan sudut ini alfa ya. Titik A berada pada benda tersebut berjarak 10 cm. Nah, ini 10 cm ya jaraknya antara kedua benda. Tepat setelah 0,4 detik itu T ya, mengalami percepatan total sebesar. Nah, percepatan total itu seperti ini. Kalau ada benda yang mengalami percepatan sudut alfa, maka ada yang disebut dengan percepatan sentripetal menuju pusat, dan ada percepatan tangensial yang tegak lurus terhadap jari-jarinya. Maka yang disebut dengan percepatan total itu adalah resultan vektor antara kedua percepatan itu. Jadi kalau misalnya kita ingat dasar teorinya, percepatan sentripetal menuju pusat yaitu V kuadrat per R atau omega kuadrat R. Percepatan tangensial itu alfa kali R, yaitu tegak lurus tadi. Maka percepatan total sebenarnya itu adalah akar dari atau resultan vektornya. Nah, dari sini bisa kita hitung masing-masing ya. Pertama, kita cari dulu percepatan tangensialnya, yaitu alfa kali R tadi ya. Nah, alfanya ada sebesar 15 dikali jari-jarinya itu 0,1 ya. 15 dikali
0,1 berarti 1,5 m/s kuadrat. Nah, itu percepatan tangensial. Lalu percepatan sentripetal itu kan omega kuadrat R atau V kuadrat per R. Di sini omega kuadrat R lah. Tapi omeganya belum ada. Ini kan omega 0. Nah, pada saat 0,4 detik pertanyaannya percepatan totalnya. Maka kita harus cari dulu omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Omega 0-nya 0, alfanya 15 ya. 15 dikali 0,4 berarti itu adalah 6 ya. 6. Sorry, bentar. 15, 30, 60 ya. 6 rad per S. Sehingga ini kuadrat ya. 36 dikali dengan 0,1 itu sama dengan 3,6 m per S kuadrat. Sehingga kalau di resultantkan, maka percepatan totalnya sama dengan akar dari ya 1,5 kuadrat tambah 3,6 kuadrat. Ini triple Pitagoras sebenarnya ya. 5, 12, 13. Nah, kalau dikali 3 berarti 3,9 m per S kuadrat. Sebuah benda berotasi mengelilingi suatu sumbu dengan persamaan theta segitu ya. Dari persamaan tersebut dapat dinyatakan bahwa ada pertanyaan yang 4. Nah, kita harus tahu bahwa kecepatan merupakan turunan dari posisi, percepatan merupakan turunan dari kecepatan. Nah, hubungan antara kecepatan dan kecepatan sudut V omega kali R. Maka untuk menjawabnya, pada saat T sama dengan 0, posisi sudutnya berapa? Nah, T sama dengan berarti theta 0 ya. Berarti 2 kali 0 tambah 3. 3 ya. Radian, benar. Lalu kecepatan sudut benda tetap gak? Nah, kecepatan sudutnya kita cari dulu. Kecepatan sudut itu adalah turunan pertamanya. Kita turunkan aja berarti tinggal 2 rad per S. Nah, nilainya tetap tidak pengaruh terhadap waktu. Berarti ini GMB ya, ini GM. Gerak melingkar beraturan. Percepatannya jadi 0. Percepatan adalah turunan dari omega, karena GMB itu pasti 0 karena turunan konstanta. Laju linear V sama dengan omega kali R. Nah, berarti laju linearnya adalah 2R. Nah, karena R-nya kita belum tahu, tergantung. Jadi laju linear itu tergantung pada jari-jari. Di sini jari-jari nggak tahu, berarti ini belum tentu benar. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3 ya. Momentum sudut yang direlasikan dengan momen gaya tetap adalah konstan. Benar nggak itu? Lalu, momen gaya pada benda yang berotasi tidak mengubah energi kinetik. Nah, sekarang kita berbicara tentang momentum sudut dan momen gaya serta energi kinetik. Nah, dasar teorinya begini. Torsi atau momen gaya merupakan turunan atau perubahan dari momentum sudut terhadap waktu. Artinya, jika ada torsi, itu akan mengubah atau menyebabkan perubahan dari momentum. Torsi menyebabkan momentumnya berubah. Momentum itu nanti kan sebenarnya momentum itu adalah oleh I kali omega. Artinya, dengan adanya torsi, momentumnya berubah dengan inersi yang tetap ya, berarti omeganya akan bertambah. Torsi yang ada akan menyebabkan putaran makin cepat ya, begitu ya. Berarti ini adalah salah ya. Artinya harusnya kalau ada torsi, ada perubahan momentum sudut, ada perubahan kecepatan. Lalu, momen gaya yang bekerja atau momen gaya pada benda yang berotasi tidak mengubah energi kinetik. Nah, dengan adanya momen gaya, maka akan ada percepatan tentunya. Ada percepatan, maka ada perubahan kecepatan tadi ya. Adanya perubahan kecepatan itu, maka energi kinetiknya sama dengan setengah I omega kuadrat. Nah, kalau omega bertambah, maka energi kinetik bertambah. Sehingga momen gaya pada benda yang berotasi tidak mengubah, berarti ini adalah salah. Berarti ini adalah E ya, tidak ada yang benar.
keping yoyo. Nah, ini keping yoyo 200 gram atau 0,2 kilo bergerak ke bawah. Nah, kenapa bergerak? Tentunya ada gaya berat, tapi ada di sini tegangan tali ya. Oke. Pertanyaannya, momen gaya yang bekerja pada yoyo adalah, nah, untuk mencari berapa momen gaya, itu torsi ya, torsi tentunya. Nah, dasar teorinya adalah hukum Newton yang kedua, baik untuk translasi dan rotasi. Untuk translasi sigma Fm kali A, untuk rotasi torsi itu adalah I kali alfa. Ya, ini alfa ini adalah percepatan sudut, ini adalah percepatan linear. Nah, pertama kita lihat dulu dari sisi translasinya. Untuk translasi, persamaannya sigma Fm kali A. Nah, kita cari gaya yang bekerja, karena ini turun ke bawah, tentu W lebih besar. Jadi W min T sama dengan M kali A. Nah, gitu ya. W-nya tentunya Mg, min T sama dengan M kali A. Ya, masanya ada ya. Kalau mau ditulis persamaan dihitung ya, ini adalah 0,2, berarti 2 kurang T sama dengan 0,2A. Ini adalah persamaan pertama. Nah, untuk persamaan keduanya kita ambil dari rotasi. Untuk rotasi itu sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, yang menyebabkan dia berotasi itu adalah yang ada torsinya, yang ada dengan gayanya. Nah, W tidak menyebabkan dia berotasi sebenarnya, karena W bekerja pada pusat ya. Jadi yang bekerja itu adalah yang ada dengan gayanya, ada jarak poros terhadap gayanya. Berarti untuk rotasinya itu adalah T kali R sama dengan inersianya adalah karena dia yoyo itu silinder kecil ya, setengah mr kuadrat dikali alfanya, kita tukar ini alfa menjadi A per R ya. A translasi per R. Jadi R-nya dicoret, nah di sini juga dicoret. Sehingga T-nya menjadi setengah kali 0,2, arti 0,1 A. Ya begitu ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan tegangan talinya. Nah, kalau kita mau mencari tegangan talinya, tinggal kita cari aja dari sini dua persamaannya ya, T-nya kita ganti. Jadi kalau T sama dengan 0,1A, berarti sini 0,2A itu sama dengan 2T. Jadi dari persamaan ini bisa kita dapatkan 2 min T sama dengan 0,2A itu jadi 2T. Jadi nanti T sama dengan 2/3 Newton. Nah, kalau dapat tegangan tali, kalau tanya torsi apalagi? Torsi juga sama dengan I kali alfa, selain itu F kali R. F-nya di situ menyebabkan tadi apa? Dia berputar adalah tegangan tali kali R. Sehingga tegangan talinya 2/3 dikali dengan jari-jarinya, karena ini diameternya adalah 0,6. Berarti jari-jarinya adalah 0,03. Berarti ini adalah 0,02 Newton meter. 0,02 Newton meter. Dengan merentangkan tangan, kecepatan putar penari balet yang sedang berputar akan semakin rendah. Dengan merentangkan tangan, momen inersia akan lebih besar. Oke. Nah, untuk menjawab pernyataan ini, dasar teorinya adalah seperti ini. Gunakan hukum kekalahan momentum sudut jika tidak ada torsi luar yang bekerja. Jadi di sini kan dia berputar sendiri ya. Lalu tangannya direntangkan dan tangannya ditutup. Apa perbedaannya? Tentu ketika tangan dibuka dan tangan ditutup, seperti ini. Momen inersia kan sama dengan kmr kuadrat. K adalah suatu konstanta tergantung pada bentuknya ya, bentuk daripada suatu benda. Katakan ini orang ya, katakan ini silinder lah katakan. Lalu tangannya itu pengaruh, jadi ada jarak antara poros. Jadi katakan ini poros putarnya kan yang ini misalnya ya, poros putarnya kan yang ini, dia berputar terhadap ini, maka di sini akan membentuk
massa lagi kan, tentu ada jarak ke sini ya. Maka nanti menyebabkan inersianya akan lebih besar dibandingkan kalau ditutup. Kalau ditutup kan pusat massa yang di sini itu tidak ada ya. Tidak ada mr kuadratnya. Sehingga momen inersianya kalau direntangkan akan besar ya, pengaruh dari massa di sini, sedangkan kalau tangannya dilipat inersianya akan lebih kecil. Maka dari sini ya bisa kita simpulkan dengan merentangkan tangan momen inersia akan jadi lebih besar. Ini jadi benar. Makanya kalau inersia besar, akhirnya kita tahu I kali omega ya, I kali omega atau I per I aksen akan sama dengan omega aksen per omega. Ini berbanding terbalik ya. Jadi kalau inersianya besar, maka akan menjadi omeganya jadi kecil. Jadi dengan merentangkan tangan, inersi jadi besar, maka kecepatannya akan jadi kecil. Ini benar. Jadi jawabannya adalah A. Lalu di sini ada balok 1 kg ikut berputar. Kalau ini berputar baloknya, berarti sumbu putarnya tentu yang ini ya. Sumbu putarnya yang ini katakan ya. Maka nanti benda ini kalau berputar, maka titik pusat rotasinya titik ini. Nah, kalau benda ini tidak berputar, tong ini tidak berputar, ini akan jatuh. Kenapa? Karena ada gaya ke bawah. Ada gaya ke bawah, tentu ada gaya gesek ke atas ya tentunya. Tentu gaya normal adalah tegak lurus bidang ke sana. Nah, persamaan-persamaannya ada dua persamaan di sini ya. Pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau untuk sumbu X persamaannya sebentar, sumbu Y dulu ya supaya gampang. Sumbu Y, kelihatan sumbu Y ada gaya gesek, ada gaya berat. Supaya tidak turun tentu F geseknya harus sama dengan gaya beratnya. Nah, sumbu X. Nah, kalau sumbu Y, nah kalau berputar itu ada gaya sentripetal sigma F akan sama dengan gaya sentripetal F sentripetal. Ya, gaya sentripetalnya sendiri yaitu yang menuju pusat tadi ya. Nah, gaya pada sumbu X-nya adalah N. Gaya normal itu yang menjadi gaya sentripetal, yaitu M V kuadrat per R. Nah inilah dia gaya normalnya. Nah, pertanyaannya berapakah kelajuannya nih? Nah, untuk mencari kelajuan nanti gaya normal. Nah, gaya normal itu bisa kita dapat dari gaya gesekan. Apa rumus gaya gesekan? F gesek sama dengan mu kali N, sehingga tinggal masukin ya, ini ke sini. Maka mu kali N sama dengan Mg. Mu kali N-nya adalah mv kuadrat per R sama dengan Mg. Nah, M-nya dicoret, sehingga V akan sama dengan akar GR per mu. Nah, dengan ini bisa kita akan dapatkan hasilnya V sama dengan akar dari G10, 10 kali jari-jarinya dari 1 ya, dibagi dengan 0,4 ya. Berarti itu sama dengan 100 bagi 4, 25. Akar 25 adalah 5 ya. Berarti ini adalah 5. Apabila sebuah bola pejal dapat bergerak dengan bebas dari puncak seperti ini, maka apa yang terjadi? Nah, kalau ini licin, maka tidak akan ada gesekan. Berarti gaya yang bekerja hanya Mg sin theta di sini. Mg sin theta berarti dari sini sigma F sama dengan M kali A, maka Mg sin theta sama dengan MA, maka percepatan yang di dalam bendanya sama dengan G sin theta. Maka bola akan menggelincir dengan percepatan G sin theta. Tidak akan mungkin dia menggelinding. Menggelinding itu kalau apa? Ini kasar. Ini berarti ini salah. Apakah berlaku hukum kekalahan momentum? Apakah berlaku hukum kekalahan energi? Berlaku. Karena tidak energi yang hilang, maka energi di titik 1 sama dengan di titik 2.
Seorang penari balet berputar dengan putaran 3 putaran per detik dengan saat kedua lengannya direntangkan. Nah, seperti ini. Pas direntangkan, saat itu momen inersianya 8 kg meter kuadrat. Nah, kemudian lengannya dirapatkan sehingga seperti ini. Gambar kedua ini. Pada saat lengannya dirapatkan, momen inersianya jadi berkurang dari 8 menjadi 2. Pertanyaannya frekuensi putaran berapa? Frekuensi putaran atau bisa dikatakan kecepatan sudut lah berapa? Maka untuk menjawab itu, kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum sudut awal sama dengan akhir. Nah, atau I omega sama dengan I omega aksen. Momentum sudut awal I omega, inersi awalnya adalah katanya ketika gambar satu ini ya 8 dikali frekuensi putarannya atau kecepatan sudutnya 3 putaran ya gitu ya. Harusnya akan sama dengan momentum sudut di sini. Momentum sudutnya di sini, I aksennya jadi 2 ya. Di awalnya 3 dan saat itu 8 inersianya. Sekarang inersianya jadi 2 nih. Maka frekuensi putarannya jadi berapa? Omeganya lah ya. Maka omeganya kita akan dapat coret ini jadi 4 ya. 4 kali 3 12 putaran per detik. Ya, soal nomor 25 sama sebenarnya dengan yang tadi ya. Ada cakram dengan inersia I1 berputar dengan kecepatan sudut omega 1. Ya, lalu pada cakram ditambahkan lagi cakram yang lain ya. Yang mana inersianya jadi I2 ya. Yang ditambahkan itu I2. Jadi awalnya I1 berputar dengan omega 1, lalu benda yang lain yang memiliki inersi 2 yang mula-mula diam ditempelkan. Yang terjadi putarannya akan berubah. Di sini inersianya jadi lebih besar ya, maka kecepatannya akan berkurang tentunya. Nah, bagaimana kita mendapatkan perbandingan akhir dengan awal? Caranya kan momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Momentum sudut awalnya tentunya ya ini kan dasar teorinya seperti ini tadi ya. L awalnya tadi yaitu I1 kali omega 1. Nah, sekarang L aksennya jadi ada I1 tambah I2 bergabung ya. Lalu akan menjadi omega. Jadi omeganya jadi berapa sekarang? Itu perbandingan. Jadi omega omega dibanding omega 1 itu pertanyaannya ya. Berarti ini banding ini berarti I1 per I1 tambah I2. Nah, kira-kira begini. I1 1 tambah I2 C. Ya. Soal berikutnya ada seutas tali. Ya, seutas tali. Ini tali ada dililitkan pada sebuah roda seperti ini. Lalu tali ditarik atau digulung oleh roda yang berdiameter 0,5 atau berjari-jari 0,25 tentunya. Dengan momen inersia I ya dan berputar pada proses tanpa gesekan. Tegangan talinya diketahui 40 Newton. Oke, mula-mula diam. Panjang tali yang tergulung ya, ini bukan yang tak tergulung. Yang tergulung pada saat T sama dengan 3 adalah berapa? Nah, untuk menjawab soal yang ini, kita perlu tahu bahwa ini semakin lama ya digulung, maka nanti tali yang tergulung tentunya akan semakin banyak. Nah, intinya kita mau mencari panjang tali, berarti kita mau mencari S nanti, yaitu adalah tentunya theta dikali dengan jari-jarinya. Nah, yang belum kita tahu itu theta-nya. Nah, untuk mencari theta, nanti tentu theta sama dengan omega 0 kali T tambah setengah alfa T kuadrat. Ini kan GMBB ya, dan mula-mula diam sampai 3 detik. Nah, yang belum ada alfa. Nah, tapi di sini ada gaya dan ada jari-jari ya. Maka untuk mendapatkan berapa alfanya bisa kita dapatkan dari sigma torsi akan menyebabkan adanya alfa. Torsi akan menyebabkan adanya percepatan sudut. Torsinya itu adalah F kali ini F dikali R ya, F kali R. Nah, ini diameternya 0,5. Berarti 0,25 ya. Ya, F kali R. Inersianya adalah 10 kali alfa. Nah, alfanya akan kita dapatkan
Nah, ini 4 kali 0,25 itu 1 rad per S kuadrat. Sehingga kita akan dapatkan theta, omega 0-nya mula-mula diam ya, ditambah setengah dikali 1 dikali berapa lama? Saat 3 detik ya. 3 kuadrat, berarti ini adalah 9/2 radian. Nah, 9/2 radian, jadi putarannya 9/2 radian sampai 3 detik. Maka jarak tempuhnya yaitu adalah tetanya 9/2 dikali dengan jari-jarinya 0,25. Berarti ini adalah 9/8 meter lah jarak tempuhnya, atau kalau disebut di sini jarak tempuh adalah berarti tali yang digulung, yaitu 1,125 meter. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe jika menurut Anda videonya bermanfaat. Terima kasih.